Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian akar. Akar merupakan bagian yang berkembang di bawah tanah dan berperan penting bagi kehidupan tumbuhan. Peranan akar yaitu mendekatkan batang tumbuhan, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat pernafasan pada beberapa tumbuhan tertentu. Secara morfologi, akar tidak memiliki buku-buku maupun ruas. Ujung akar terus bertumbuh dan umumnya berwarna putih dan kekuningan karena tidak mengandung klorofil. Berikut beberapa fungsi akar. Yang pertama, penyerapan air dan nutrisi. Akar menyerap air dan mineral penting dari tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penopang tumbuhan. Akar menjaga tanaman tetap stabil dan tegak, mencegah tumbang akibat angin atau beban. Yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan. Akar menyimpan cadangan makanan seperti pati untuk digunakan saat sumber daya terbatas. Yang keempat, distributor nutrisi pada tumbuhan. Akar mengangkut air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman melalui xilem, mendukung proses pertumbuhan. Yang kelima, sebagai alat respirasi. Pada beberapa tanaman, akar berfungsi untuk pertukaran gas di lingkungan yang tergenang air, seperti pada bakau. Yang keenam, mencegah banjir dan longsor. Nah, akar yang kuat membantu menyerap air hujan, mencegah banjir, dan mengurangi resiko tanah longsor. Yang ketujuh, membantu proses fotosintesis agar optimal. Akar mendukung fotosintesis dengan menyediakan air dan mineral untuk daun dan bagian tanaman lainnya. Dan yang terakhir itu sebagai alat reproduksi. Maksudnya di sini akar juga berperan dalam reproduksi vegetatif pada tanaman tertentu. Pada bagian-bagian akar ada leher akar atau biasa disebut pangkal akar, ada batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar. Nah, di ujung akar ini terdapat sel rambut akar, zona pematangan, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Dan yang terakhir pada bagian akar itu ada tudung akar atau biasa disebut kalipatra, seperti rizoma pada jahe atau stolon pada stroberi. Berikut beberapa penjelasan tentang letak pada bagian-bagian akar. Yang pertama, leher akar terletak pada bagian akar yang secara langsung terhubung dengan batang. Kemudian batang akar terletak pada bagian yang berada di antara leher dan ujung akar. Kemudian ada cabang akar terletak pada bagian yang menonjol pada batang akar. Kemudian ada rambut akar, di mana daerah mengalami diferensiasi pada jaringan epidermisnya. Kemudian ada serabut akar, akar halus yang bercabang-cabang. Kemudian yang terakhir itu tudung akar atau biasa kita sebut kaliptra, di mana bagian ujung akar yang berfungsi sebagai pelindung mesistem saat akar memanjang dan menembus tanah. Berikut ada pengelompokan akar berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada akar tunggang. Akar tunggang memiliki ciri khas berupa akar pokok yang tumbuh lurus ke bawah dan bercabang-cabang. Akar pokok ini biasanya lebih besar dan kuat dibandingkan akar cabang lainnya. Akar tunggang umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Contohnya itu seperti mangga, jambu biji, kacang-kacangan, wortel, dan pohon-pohon besar lainnya. Yang kedua itu ada akar serabut. Akar serabut memiliki ciri khas berupa akar-akar yang tumbuh menyebar dari pangkal batang. Semua akar memiliki ukuran yang hampir sama dan tidak ada akar pokok yang dominan. Akar serabut umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Contohnya itu seperti padi, jagung, kelapa, dan rumput-rumputan. Berikut ada beberapa akar yang sudah dimodifikasi. Yang pertama itu ada akar gantung atau akar udara. Akar udara atau akar gantung, radius aorus, akar yang keluar dari bagian atas tanah dan tergantung di udara. Sesuai dengan namanya, akar udara berfungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Contohnya itu seperti akar pada anggrek.
Kedua, akar penggerek atau akar penghisap atau Haustorium. Jenis akar ini ditemukan pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengambil makanan dari inangnya. Contohnya akar pada benalu atau Loranthus sp. Ketiga, akar pelekat atau Radix elegans. Akar yang keluar dari ruas-ruas tumbuhan, merambat dan berfungsi untuk melekat. Contohnya, akar pada sirih atau Piper beetle dan merica atau Piper nigrum. Keempat yaitu akar pembelit atau Cirrus radicalis, akar untuk memanjat dan memeluk penunjangnya. Contohnya, akar pada vanili atau Vanilla planifolia. Yang kelima adalah akar nafas. Akar nafas atau Nematopora, cabang akar yang tumbuh ke atas dan muncul pada permukaan tanah atau air. Akar nafas dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di tempat kekurangan oksigen dan digunakan untuk mendapatkan oksigen. Contohnya, akar pada kayu api atau Avicennia sp. Yang keenam adalah akar tunjang. Akar tunjang atau akar yang tumbuh di atas permukaan tanah dan menghujam ke segala arah sehingga terlihat seperti menunjang tumbuhan. Fungsi akar tunjang sama dengan akar nafas, yaitu untuk mendapatkan oksigen. Contohnya pada akar pandan, Pandanus sp. Yang ketujuh adalah akar banir. Akar banir atau akar yang berbentuk seperti papan dan berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan. Contohnya akar pohon sukun, Artocarpus altilis, dan kenari, Canarium ovatum.